Mari kita satu dalam doa. Bapa surgawi, segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiap yang begitu besar buat kami ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kau sudah jadikan kami ya Tuhan menjadi milik kepunyaan-Mu ya Bapa. Kau sudah panggil kami ya Bapa menjadi umat kepunyaan-Mu ya Tuhan. Dan hari ini ya Bapa, ada yang sudah Kau jadikan buat kami ya Tuhan. Kami datang beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kau Allah yang begitu baik buat kami ya Tuhan. Allah yang maha kuasa, Allah yang kekal, dan Allah Alfa dan Omega ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Dan segala pujian syukur kami boleh naik ke hadirat-Mu ya Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa karena kemudahan perjalanan. Kiranya mereka boleh bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Ada yang sakit Kau jamah sembuhkan ya Bapa. Ada yang lemah Kau berikan kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Dan segala puji-pujian kami, kesaksian kami, dan persembahan kami semuanya berkenan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga firman-Mu yang kami dengar hari ini ya Bapa. Firman yang selalu menuntun kehidupan kami ya Bapa. Firman yang boleh menjadi perintah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mengurapi kami semua ya Tuhan. Baik hamba-hamba-Mu Tuhan, juga jemaat-Mu ya Bapa. Apapun di segala kesalahan kami ya Bapa, kiranya semua berkenan kepada-Mu ya Bapa. Memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Kita boleh bersyukur. Kita boleh ada dalam keadaan sehat hari ini. Kita boleh berkumpul bersama, memuji membesarkan nama Tuhan Allah yang hidup. Amin. Saudara, Bapak Ibu sudah siap untuk membesarkan nama Tuhan kita? Mari, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita mau masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur.
ya. Amin. Yang berapa? 14. Yang ke-14 tahun Tuhan sudah pelihara hidupnya selama 14 tahun. Suatu berkat yang luar biasa, kiranya Tuhan selalu memberkati dan mencapai segala cita-citanya, boleh sukses ya. Dan adik juga boleh berulang tahun pada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kita percaya akan banyak kesaksian dan ucapan syukur yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Saya mempersilakan mamanya di sini. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya mau mengucap syukur kalau kemarin Tuhan telah menambahkan usia anak saya yang ke-14 tahun. Saya minta doanya semoga dia menjadi anak yang sehat, pintar, dan akan diberkati. Itu yang terlebih ya, buat saya ya. Terima kasih, itu aja. Tuhan, doa ibu adalah yang terbaik buat anaknya ya. Karena anak-anak juga harus dengar kepada orang tua, karena orang tua selalu mendoakan yang terbaik buat anaknya. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu saudara yang di tempat ini menyaksikan terima kasih Tuhan. Kalau tidak ada, sebentar kita akan mendengarkan paduan suara Getsemani.
kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan buat pembelaan-Mu atas hidup kami, sehingga hari ini kami boleh menjadi orang yang lebih daripada pemenang, karena Tuhan yang sanggup menolong setiap masalah persoalan kami. Kami percaya Tuhan, pagi menjelang siang hari ini kami adalah orang-orang yang sudah menang karena pembelaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Sebab dari itu Bapa yang baik, kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Bapa. Saat ini kami kembali mau dikuatkan oleh Tuhan, mau menerima kebenaran firman-Mu, karena hanya firman-Mu Tuhan Yesus yang dapat membuat kami percaya kepadamu, sehingga pembelaan Tuhan datang atas hidup kami. Kami berterima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan sebentar di tengah ibadah kami. Kalau kami sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami saat ini Tuhan, karena Engkau yang melihat kami pada hari ini pribadi lepas pribadi. Engkau melihat setiap kebutuhan kami Tuhan. Engkau melihat setiap apa yang menjadi masalah persoalan kami. Sebab dari itu Tuhan, kami mau datang pembelaan daripada Tuhan. Kami mau taruh percaya kami kepadamu. Kami mau mengandalkan Engkau satu-satunya. Sebab itu berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena hanya firman-Mu yang dapat membebaskan hidup kami, membebaskan tubuh, jiwa, dan roh kami ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami saat ini. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan baru dari sorga, sehingga Tuhan, apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu itu yang datang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencuri, merenggut datangnya firman-Mu, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami, mengambil alih, beracara, memberkati kepada kami. Para pasukan malaikat di sorga Tuhan aktifkan, mengelilingi ruangan ini Tuhan, sehingga kami boleh fokus Tuhan. Tidak ada roh kebimbangan, tidak ada roh ngantuk, tidak ada Tuhan roh-roh yang tidak berkenan kepadamu, melainkan setiap kami untuk siap mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, sehingga setiap kami sebentar akan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Inilah yang menjadi doa kami. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua boleh merasakan kasih setia Tuhan, merasakan bahwa Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Saya izin pilek. Saya izin kepada Bapak Gembala untuk pakai masker, karena memang dari hari Rabu saya pilek ya. Dari hari Rabu saya pilek, terus sampai sekarang. Tapi di balik pilek ini, iblis melihat apakah hamba Tuhan ini bersyukur kepada Tuhan, atau dia menggerutu kepada Tuhannya. Tetapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan apapun kondisi saya,
Saya yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Saya yakin juga Bapak Ibu semua, walaupun dalam kondisi yang kurang fit, tidak menyurutkan, tidak mematahkan semangat kita ketika kita datang beribadah ke rumah Tuhan. Nah, baik, firman Tuhan pada siang hari ini, kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Matius. Tapi sebelum kita buka di dalam kitab Matius, judul firman Tuhan siang hari ini, saya berikan judul adalah contoh yang baik. Contoh yang baik. Kalau anak-anak sekarang nih, anak-anak kecil, saya juga punya anak, pasti dalam ruang lingkup kecilnya dia akan mencontoh orang tuanya. Dia akan mencontoh bapaknya. Dia akan mencontoh ibunya. Saya katakan tadi ruang lingkup kecil. Ketika dia keluar, sudah mulai bersekolah, dia akan mencontoh siapa Bapak Ibu Saudara? Dia akan mencontoh gurunya di sekolah. Tetapi yang terpenting adalah ruang lingkup kecil itu. Keluarga itu. Dia melihat gimana sikap dan perilaku orang tuanya. Maka dari itu dia akan menjadikan orang tuanya itu sebagai teladan. Nah, firman hari ini saya berikan judul tadi contoh yang baik. Kita mau buka di Matius 18 ayat ke-1 dan ke-4. Nanti saya minta untuk dengan kasih Bapak Aldi bacakan Matius 18 ayat ke-1 sampai ke-4. Matius 18 1 sampai 4. Ya, firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tadi saya katakan di awal bahwa seorang anak akan mencontoh orang tuanya. Nah, firman Tuhan siang hari ini kita boleh mencontoh dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Ketika ada percakapan Yesus dengan murid-muridnya, di awal dikatakan di ayat pertama bahwa pada saat murid-murid itu datang kepada Yesus, dia bertanya kepada Yesus. Artinya ada pertanyaan murid-murid kepada Yesus. Di ayat pertama dikatakan, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Nah, di ayat kedua firman Tuhan katakan, Yesus memanggil seorang anak kecil. Pada saat murid-murid bertanya kepada Yesus, Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Nah, di ayat ketiga dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus melontarkan kembali kepada murid-muridnya, jika kamu tidak bertobat. Bertobat itu cakupannya luas Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semua yang di sini sudah dibaptis. Amin. Sudah dibaptis. Artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Yesus katakan, jika kamu tidak bertobat, saya yakin dan percaya kita sudah bertobat.
Hari demi hari kita mengakui kesalahan, kita bertobat kepada Tuhan. Tetapi yang pernah saya katakan, ketika kita melakukan kesalahan, janganlah engkau lakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Bolehkah itu dikatakan bertobat? Kalau saya bilang tidak ya Bapak Ibu Saudara. Karena apa saya katakan? Kita sudah diberikan akal pikiran. Bahkan kita meminta hikmat daripada Tuhan. Ketika kita mengakui kesalahan kita, kita bertobat, Tuhan akan mengampuni kita. Tetapi alangkah baiknya ketika kita menjadi anak Tuhan, janganlah engkau melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Karena engkau adalah ciptaan yang paling berharga yang Tuhan sediakan. Firman Tuhan katakan kita seturut dan serupa dengan gambar Allah. Nah, setelah Yesus katakan jika kita tidak bertobat, Yesus katakan kembali, dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika Yesus katakan kita menjadi seperti anak kecil ini, bukan berarti kita yang sudah dewasa, yang sudah umurnya 50, 60, menjadi seperti anak saya yang umur 5 tahun. Tidak. Yesus tidak katakan kita tidak harus seperti kecil itu. Tetapi yang dimaksud Yesus adalah seperti anak kecil ini, saya akan kupas 5 sikap kelebihan anak kecil yang perlu kita contoh. Hari ini kita sudah banyak yang dewasa, tetapi kita boleh belajar melalui anak kecil ini. Ada 5 hal yang boleh kita contoh dari sikap, bahkan saya boleh katakan kelebihan anak kecil. Yang pertama adalah, saya kutip ya, kemarin saya kutip karena anak saya suka nonton Superbook. Kalau Bapak Ibu juga lihat ada Superbook, itu juga banyak tuh kisah-kisah anak-anak. Mulai dari Daud, Daniel, dan segala macam. Nah, saya kutip dari Superbook. Yang pertama adalah kelebihan anak kecil yang perlu kita contoh. Yang pertama adalah pemaaf. Di sini dijelaskan, anak kecil kalau habis berantem, besoknya temenan lagi. Benar tidak Bapak Ibu Saudara? Anak kecil kalau berantem, besoknya temenan lagi. Jadi dalam diri mereka nggak ada kata dendam. Temenannya temenan aja. Yang lalu ya biarlah berlalu. Kita buka lembaran baru. Anak kecil seperti itu. Dia punya sisi pemaaf. Saya 2 bersaudara. Beda cuma setahun. Kalaupun waktu itu saya masih kecil berantem sama adik saya, besokannya baikan lagi. Yang tadi dikutip tadi, kita buka lembaran baru, nggak ada dendam. Kita boleh belajar. Yang pertama adalah pemaaf. Kita buka di Kejadian 50 ayat 17. Nanti saya minta dengan kasih Bapak Roni bacakan Kejadian 50 ayat 17. Kejadian 50 ayat 17. Inilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Kita boleh belajar Bapak Ibu Saudara melalui kisah Yusuf. Bagaimana dia dulu diperlakukan oleh abang-abangnya, saya katakan, oleh kakak-kakaknya. Diperlakukan tidak baik. Tetapi di ayat ini kita boleh belajar bahwa sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf.
Kalau pada saat itu, momen di masa itu Yusuf sudah menjadi orang besar, dia bisa tidak membalikan bahwa abang-abangnya semuanya dipenjarakan? Bisa. Karena dia punya kuasa di situ. Tetapi Yusuf mempunyai sikap pemaaf. Dia mau membuka lembaran yang baru, seperti yang tadi saya katakan. Seperti anak kecil. Berantem hari ini, besok baikan lagi. Lucu ya. Tapi itulah anak kecil. Dan inilah kita boleh belajar melalui Yusuf. Dia mau berubah. Dia punya sikap pemaaf. Tidak ada dendam. Ini yang kita boleh belajar Bapak Ibu Saudara. Tidak ada dendam. Bukan saja orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan orang yang mengenal Tuhan pun. Anak percaya pun. Ketika dia diperlakukan secara tidak dihargai oleh orang. Pasti timbul dari niat dia. Lihat nanti ya. Ketika saya sudah diberikan Tuhan menjadi kepala, saya akan dongak. Dari situ aja niatnya udah gak baik. Tapi kita boleh belajar menjadi contoh yang baik. Saya katakan ini kelebihan anak-anak kecil. Pemaaf. Dan kita boleh belajar melalui kisah Yusuf. Dia mau memaafkan semua. Secara manusia sakit pasti Bapak Ibu Saudara. Kita kadang nggak dihargai orangnya sakit. Tapi kita boleh belajar. Seperti yang tadi saya katakan, kita boleh menjadi orang yang pemaaf. Firman Tuhan katakan saja, ketika orang tidak menyukai kita, ketika orang tidak mengasihi kita, kita kasih aja mereka. Kalau kita tidak mengasihi orang juga, sama aja kita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi yang pertama tadi saya katakan, kita boleh belajar mencontoh menjadi seorang yang pemaaf. Tidak ada dendam. Kita buka lembaran baru. Firman Tuhan ini juga bukan buat Bapak Ibu Saudara, terlebih bagi saya. Apakah mungkin saya tidak seperti anak ini? Ketika mungkin kesal sama istri saya, apakah mungkin saya sampai besokannya? Ini saya perlu koreksi juga Bapak Ibu Saudara. Belajar firman Tuhan ini melalui contoh anak kecil ini. Yang kedua, contoh anak kecil adalah penurut. Penurut. Dijelaskan di sini, memang kalau anak kecil itu mudah dikasih tahu. Ada yang bilang seorang anak itu seperti kertas putih polos yang bisa diberi lukisan dan semakin cantik nantinya. Penurut yang kedua. Yang bisa diberi lukisan dan semakin cantik nantinya. Kita belajar di Efesus 5 ayat ke-1. Nanti saya minta dengan kasih Bapak Iyong deh. Bapak Iyong bacakan. Efesus 5 ayat 1. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah menurut Allah seperti anak-anak yang berkasihnya. Amin. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tadi saya jelaskan bahwa anak kecil penurut. Anak saya kalau dipanggil sekali, Fabio, dia nggak dengar nih Bapak Ibu Saudara. Kedua, agak sedikit intonasi saya. Fabio, dia nggak dengar juga. Kalau intonasinya agak dinaikkan sedikit dan saya bilang, Fabio, Timothy, Sigalingging, baru. Iya Pak. Tapi dia menurut.
Nah, yang ini yang Tuhan mau. Ketika kita jadi penurut-penurutnya Allah, artinya apapun panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita lakukan seperti anak-anak yang kekasih. Kita lakukan memang karena itu panggilan Allah dalam kehidupan kita. Panggilan Allah dalam kehidupan kita. Pasti Bapak Ibu senang kalau anaknya jadi semua penurut-penurut. Amin Bapak Ibu Saudara. Senang jadi penurut. Dan Tuhan pun juga senang Bapak Ibu Saudara, ketika kita boleh menjadi penurut-penurutnya Tuhan. Kita boleh menjadi alatnya Tuhan yang Tuhan sudah panggil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka dari itu kita belajar melalui yang contoh kelebihan anak, penurut. Kalau tahun-tahun ini mungkin kita tidak menurut sekali dua kali sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Biar kiranya di tahun depan kita boleh menjadi penurut yang komitmen kepada Tuhan. Menjadi penurut yang setia kepada Tuhan. Sehingga Tuhan melihat setiap kita, melihat sikap dan penurutnya kita kepada Tuhan, itu boleh menjadi contoh yang baik bagi banyak orang. Amin. Yang ketiga, anak kecil itu contohnya adalah percaya. Di sini dijelaskan bahwa anak kecil memang mudah percaya. Jadi kalau diajak-ajak sama orang, biasanya mereka mudah ikut ya Bapak Ibu Saudara ya. Hati-hati. Zaman sekarang banyak, marak sekali terjadinya penculikan mungkin, hipnotis. Jadi kalau orang tua sudah bilang, "Nak, pulang sekolah udah dijemput sama dia ya. Pulang sekolah udah ya, tunggu dulu ya, jangan pergi kemana-mana ya." Harus percaya udah di situ aja. Bahayanya memang kalau ada penculik yang ajak tadi saya katakan. Jadi orang tua harus hati-hati karena anak-anak itu percaya kalau Yesus mau terima mereka. Makanya ketika murid bertanya kepada Yesus, dia memanggil seorang anak di tengah. Dia percaya aja tuh ketika dipanggil Yesus. Saya punya keponakan aja, saya panggil cantiknya tua, ketika dia duduk di saya di pangkuan saya, percaya aja dia. Nah ini yang seperti anak kecil ini, ketika Yesus memanggil dia, dia langsung aja duduk di tengah. Artinya karena dia percaya. Maka dari itu kita mau buka di Amsal 3 ayat 5. Nanti saya minta tolong juga ya untuk bacakan Amsal 3 ayat 5. Bapak Isun boleh bacakan nih Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Ada amin? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita punya anak kita bertumbuh, berkembang, dia percaya saja kepada bapak ibunya. Bahwa kehidupannya apa? Disertai. Pasti tuh anak dikasih makan nggak? Pasti. Idealnya orang makan 3 kali sehari. Pasti orang tua kasih makan anaknya 3 kali sehari. Walaupun mungkin orang tuanya makan sehari sekali. Bisa. Karena dia lebih mementingkan anaknya. Maka dari itu anaknya percaya kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Seperti juga firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap, dengan setulus hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini Tuhan ingatkan kembali. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bapak Ibu percaya tidak? Kalau sudah 11 bulan ini di tahun 2023, Tuhan masih sertai kehidupan kita. Percaya?
Padahal saya masih ingat sekali di akhir tahun Bapak Gembala katakan bahwa di tahun 2023 kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi di tahun 2023 ini, di bulan ke-11, Tuhan masih pelihara kehidupan kita, Tuhan masih sertai kehidupan kita. Ada haleluya? Maka dari itu percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan firman Tuhan katakan kembali, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini yang menjadi renungan, bahan perenungan bagi kita. Kita boleh belajar melalui anak kecil ya saya bilang ya. Bukan seumur Selin begitu, bukan. Anak kecil, seumur anak saya, Jens, Milen. Dia percaya. Tapi kita sebagai orang-orang yang sudah dewasa, remaja, kita boleh belajar. Yuk contoh yuk anak kecil ini punya kelebihan seperti ini. Dia percaya saja kepada orang tuanya. Yuk kita belajar yuk seperti anak kecil ini, kita percaya saja kepada Tuhan kita yang memelihara kehidupan kita. Jangan engkau pakai pengertianmu sendiri. Ketika kita boleh belajar kuliah S1, S2, S3, kita tanggalkan itu ketika kita membaca Alkitab. Karena ini rohani Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah belajar menjadi orang yang pintar, terkadang pola pikir kita ini, apa iya ya Tuhan sertai? Karena kita berpikir dengan pengertian kita. Selalu kan ketika di akhir tahun kita punya plan, rencana di 2024. Saya pengen seperti ini. Saya pengen seperti ini. Itu kita doakan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Tetapi kalau tidak menjadi kenyataan, artinya Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Artinya kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Tapi rencana kita letakkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi atau tidaknya, kehendak Tuhanlah yang jadi dalam kehidupan kita. Amin. Percaya. Yang keempat, anak kecil itu tulus. Ya Bapak Ibu Saudara ya, anak kecil itu tulus. Anak-anak itu tulus kalau ngasih sesuatu. Jadi mereka itu ngasih nggak tanpa pamrih. Nggak nuntut balasan. Ya Bapak Ibu Saudara ya, anak kecil itu tulus. Ngasih aja. Dia nggak pikirin tuh ketika saya kasih, wah ntar pasti gue dapet nih ininya nih. Ada untung ruginya dia itu. Dia nggak begitu anak kecil. Tulus aja ngasih. Anak saya paling hobi rumput laut tuh. Saya nggak tahu mereknya apa dah. Satu kantong gini mungkin nggak tahu lembarannya isinya 10 apa berapa ya. Dia paling doyan tuh, saya tahu dia paling suka. Ketika dia makan tinggal satu. Saya coba uji ya. Saya bilang, buat papa aja deh. Nggak pakai babi ibu loh. Nggak pakai, oh ini. Dia kasih. Ya benar, seperti yang dikutip ini, bahwa anak kecil itu tulus. Nggak tanpa pamrih lagi. Nggak nuntut bales lagi dia. Kita juga belajar seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memberikan ketulusan hati, kita tulus kepada orang, jangan kita meminta bahwa oh dia pasti akan bales. Tidak. Ketika kita tulus tanpa pamrih, kita jadi lega ya Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu kita buka di Mazmur 73 ayat ke-1. Nanti saya minta dengan kasih Bapak Velki
bacakan Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ada amin. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Makanya contoh anak kecil ini itu dia tulus, dia bersih hatinya, nggak ada noda, belum ada. Seumur anak saya, seumur ponakan saya, nggak ada tuh. Hatinya nggak bersih, nggak ada. Ini boleh menjadi perenungan bagi kita. Dia memberi pun tanpa pamrih, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau tulus melayani Tuhan, ketika engkau tulus menerima panggilan Tuhan, maka engkau lakukan itu tanpa pamrih. Maka engkau lakukan itu tanpa ada embel-embel bahwa Tuhan memberkati kita. Kalau kita renungkan keselamatan kekal yang sudah kita terima, itu tanpa kerja keras kita, firman Tuhan katakan. Tanpa usaha kita. Maka dari itu ketika kita melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan bersih hati kita, kita yakin dan percaya Tuhan memelihara setiap kehidupan kita. Ketika hari ini kondisi saya yang tidak begitu mengenakan bagi saya, tapi dengan ketulusan hati saya mau melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu begitu baik dalam kehidupan saya. Saya benar-benar begitu merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan saya waktu kesempatan, bukan karena kuat dan gagah saya. Saya pernah katakan bahwa ketika kita tetap tegak berdiri, itu bukan karena kekuatan kita. Tapi kita boleh belajar, kita tulus melayani Tuhan, menerima panggilan Tuhan untuk jadi pelayan. Kita diberikan Tuhan talenta, pergunakanlah talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingat, tanpa pamrih, tanpa berpikir bahwa akan ada balasannya. Tuhan tahu setiap kebutuhan kita, setiap pergumulan kita Tuhan tahu. Tapi yang terpenting adalah tulus hati kita, bersih hati kita. Kita boleh mencontoh seperti anak kecil ini ya Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, anak kecil ini punya sikap atau contoh yang kita boleh teladani adalah yang kelima, dia selalu gembira. Benar ya? Dia selalu gembira. Anak-anak tuh nggak punya beban, benar ya Bapak Ibu Saudara? Anak-anak nggak punya beban. Setiap beban mereka selalu cepat dilimpahin aja ke orang lain. Terutama dia kepada orang tuanya pasti. Dan selanjutnya atau dilupain karena punya fokus yang lain yang lebih menarik. Kita yang dewasa juga begitu Bapak Ibu Saudara. Setiap beban jadi ringan karena kita percaya Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita. Kita boleh belajar seperti anak kecil, gembira aja. Maka dari itu kita mau buka ayatnya di Amsal 17 ayat ke-22. Saya mau bacakan, pasti Bapak Ibu sudah sering mendengar ayat firman Tuhan ini. Amsal 17 ayat ke-22.
Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau orang udah sakit tapi hatinya dia masih ngegerutu aja, berarti makin sakit itu kayaknya. Tapi kalau dia sakit tapi dia punya rasa syukur, gembira aja hidupnya, nggak tahu dah, seneng aja. Dia pikir tuh, aduh, Tuhan masih berikan saya nafas. Dia pikir tuh momen-momen indah dalam hidupnya. Itu boleh menjadi obat yang manjur bagi kehidupannya. Ada orang ya, Bapak Ibu Saudara, ketika datang ke rumah Tuhan, walaupun mungkin kondisinya tidak mengenakan di dalam kehidupannya. Saya mau katakan mungkin kondisi dia lagi punya pergumulan yang berat. Punya beban yang sepertinya dia hari demi hari selalu ada. Tetapi ketika dia datang beribadah ke rumah Tuhan, dia bisa punya muka dan raut yang gembira. Itu menandakan bahwa dalam hatinya, dia yakin bahwa ketika dia datang ke rumah Tuhan, ada cara Tuhan yang disediakan bagi kehidupan dia. Karena kita ini anak-anaknya Allah, anak-anaknya Tuhan. Kita punya hati yang gembira, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada lagunya kan? Ini suara saya agak serak, jadi kalau saya nyanyi nggak enak. Hati yang gembira adalah obat. Terpancar dari muka kita. Saya lihat Bapak Iyong mukanya gembira terus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, 5 sifat ini, 5 contoh ini dari anak kecil ini, kita boleh belajar. Yang pertama tadi adalah pemaaf. Dari kisah Yusuf tadi ini boleh jadi pelajaran buat kita. Bagi saya juga. Kisah Yusuf ini mencerminkan dia udah jadi orang paling tinggi juga. Kalau mau dia berbuat apa-apa kepada abang-abangnya bisa. Tetapi dia mempunyai sikap pemaaf. Yang kedua adalah penurut. Kita boleh menjadi penurut-penurutnya Allah. Yang ketiga adalah percaya. Seperti anak kecil tadi katakan, dia percaya saja kepada orang tuanya. Kita juga boleh percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan percaya bukan hanya percaya saja, tapi dengan segenap hati kita. Tanpa pengertian kita sendiri. Yang keempat adalah tulus. Ini yang terpenting. Tulus. Tulus hati. Bersih hati. Itu yang terpenting. Dan yang kelima adalah kita punya sikap gembira. Ya, kita diberikan pelayanan, diberikan kepercayaan untuk melayani, punya sikap yang gembira. Bahwa Tuhan terima kasih, saya masih bisa diberikan kepercayaan untuk melayani Engkau. Saya pernah katakan bahwa kalau hari ini adalah hari terakhir engkau beribadah di tempat ini, apa yang sudah engkau berikan kepada Tuhan? Saya pernah katakan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mumpung waktunya Tuhan masih berikan kepada kita, kita berikan dengan segenap hati kita. Amin. Oleh karena itu 5 sifat ini mengintrospeksi kita kembali. Walau mungkin dalam hati kita ada timbul pertentangan dari sikap 5 anak ini.
ada timbul pertentangan. Tetapi melalui sikap ini menjadi satu peringatan bagi kita. Kita boleh belajar menerima firman Tuhan siang hari ini secara dewasa, Bapak Ibu Saudara. Secara dewasa. Firman Tuhan siang hari ini belajar kita terima secara dewasa. Kita yang orang dewasa aja nggak mau makan bubur terus. Pasti mau makan lontong, nasi uduk. Lo mau makan bubur terus? Nggak mau. Tetapi kiranya firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, dimanapun Bapak Ibu mendengar, baik itu melalui pertobatan, introspeksi, kita terima secara dewasa. Sehingga itu mampu mengubah kehidupan kita. Mempunyai iman yang naik level. Semakin naik, semakin naik. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita mau naikkan pujian untuk Tuhan kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dan apa kita?
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Kami sampaikan kepadamu Tuhan atas kebaikan yang boleh selalu kami rasakan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ya Tuhan Yesus. Hingga kami boleh hadir di rumahmu Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, dan terlebih penyertaan yang luar biasa daripadamu Tuhan Yesus. Kami boleh menerima firman-Mu Tuhan yang sungguh baik, yang sangat baik Tuhan, mengajarkan kepada kami bahwa hendaknya kami harus mengikuti teladan dari anak kecil Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan yang terkadang kami dengan kedewasaan kami masih saja tidak mampu menahan ego kami Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Tapi hendaknya kami mau berubah ya Tuhan. Kami berubah seturut dan sepengertian dari firman-Mu Tuhan. Untuk kami selalu sebagai hamba-Mu Tuhan Yesus yang mau introspeksi akan kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Nya Tuhan, Bapak Pedro Revalino sudah memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau tahu apa menjadi pergumulan kerinduannya Tuhan Yesus dalam pekerjaannya, pelayanannya, dan keluarganya ya Tuhan. Terima juga Tuhan Yesus, kami semua yang sudah hadir di rumah-Mu. Kami juga datang dengan berbagai macam pergumulan dan kerinduan. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pedro Revalino. Tuhan Yesus memberkati dan kiranya Tuhan Yesus menambahkan terus manfaat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian kita datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Allah yang berkuasa
nonton jam 7 malam di gereja, dan juga Zoom meeting diadakan waktu yang sama jam 7 malam dengan pujian Ibu Deborah, firman dilayani oleh Bapak PDP Valino. Untuk hari Minggu 26 November kita akan mengadakan sekolah minggu jam 8.30 dengan pujian Ibu Helen, kelas medianya Bapak Ferki, dan kelas pertama oleh Ibu Helen. Dilanjutkan ibadah raya jam 10 pagi. Worship leader Bapak PDP Valino, singernya Yoselin dan Ibu Reni, LCD Ibu Deborah, kolektan pertama Bapak Ilong, dan kolektan kedua Ibu Shani. Untuk laporan penerimaan persembahan 12 November 2023, persembahan pertama 385.000, persembahan kedua 295.000, persembahan ketiga 60.000, dan amplop pembangunan 220.000. Selesai ibadah akan diadakan rapat Natal dan diharapkan semua panitia untuk hadir. Dan masih berlanjut kita untuk puasa panitia Natal jam 10 malam, dilanjutkan sampai dengan besok siang jam 12 siang untuk seluruh panitia Natal, dan tidak menutup untuk Bapak Ibu yang ingin berpuasa membawa dalam doa untuk pelayanan Natal kita yang akan kita adakan 16 Desember. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Jika tidak ada, saya mengundang untuk Celia dan adik untuk berdoa. Ya, yang mau ujian besok maju ke depan, boleh didoain. Ada yang mau ujian besok di sekolah?
maka dia akan bertindak atas segala perkara dan persoalan dalam kehidupan. Kalau kecil persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh manusia tidak terlihat. Tapi apakah engkau sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan? Kiranya Roh yang Kudus senantiasa memimpin menuntun dan mengajar kepada agar engkau menyadarkan kehidupanmu dan menyatakan hidup dalam Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan Allah dan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati, menolong dan melindungi kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Adik, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kehidupan pribadimu. Biarlah Tuhan mengirimkan seorang penolong dalam kehidupanmu, seorang istri, sehingga paling tidak tahun depan kau akan menikah. Biarlah segala sesuatunya kau serahkan kepada Tuhan. Dan kau bersandar kepada pemikiranmu sendiri, tapi serahkan semua kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak menyelesaikan segala persoalan yang menghadapi. Tapi terkadang kita manusia suka berpikir-pikir dan suka berandai-andai. Manusia suka berkata-kata jalan kehidupannya, tapi Tuhan yang menentukan jalan kehidupan manusia. Siapapun dia dapat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan Allah dan Roh Kudus menyertai memberkati, menolong dan melindungi kehidupanmu di usiamu yang sekarang. Dan bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan umur kepadamu dan masih memberikan kesempatan kepadamu untuk berjalan dalam nama Yesus. Milen, kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kuasa dan pintar, sehingga persoalan ujian apapun yang kau hadapi dalam nama Yesus engkau akan menjawabnya dengan baik, sehingga memberikan hasil yang baik dan kau boleh lulus dengan hasil yang baik, sehingga melalui perkara ini nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan, sebab Dia membedakan orang-orang yang berharap dan berlindung kepada-Nya daripada orang yang tidak mengenal. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kehidupanmu, damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan Allah dan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati, menolong dan melindungi kehidupanmu mulai hari ini sampai selamanya. Jadi berkatilah kehidupanmu, berkatilah kekayaan, memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kuasa dan kepintaran daripada Tuhan kepada-Mu. Ya, besok engkau mampu menjawab segala soal-soal yang mana di dalamnya, sehingga membawa hasil yang baik, sehingga orang boleh melihat bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dibedakan dengan orang yang tidak mengandalkan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan Allah dan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati, menolong dan melindungi kehidupanmu mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus, haleluya.
terima kasih untuk ibadah yang kau berkati hari ini. Pelayanan musik pujian yang sini doa kolektan singan bayar. Kolektan pertama, kedua, kotak kas maupun kotak kedua. Demikian juga untuk kotak sound system. Dalam nama Yesus kau berkati semua itu Bapak. Sebagai suatu dupa yang harum yang naik ke dalammu yang maha kudus kami menyerahkan hati ini. Dan kami percaya pasti berkati kami pribadi lepas pribadi dengan firman. Dan kembali mengingatkan agar kami boleh mempersamakan diri kami sebagai seorang anak kecil. Dimana itulah yang berkenan di hadapan. Dan Roh yang kudus senantiasa memimpin, menuntun dan mengajar kami agar kami mampu melakukan kehendak firman sampai melalui hidup kami dalam berbagai puji dan Kau berkati Ibu Ami, Ibu Yuyun, Ibu Eng, Ibu Ella, Lina beserta Celia, juga Ibu Dorcas, Reza dan Ibu Ayu, juga ada Ibu Caca dan Ibu Yaya, ada Reni, Deli, dan Yuli, juga ada Bapak Iyo dan Bapak Oksi, Bapak Ferdi, Vivi dan Fabio, juga dari Tunggal, dan kami semua yang melayani engkau hari ini sebagai sinar, sebagai pelayanan firman Tuhan, pemain musik, sebagai pendoa biarlah melalui kita dan pelayanan kami dalam berbagai puji dan pemuliaan. Dan juga berdoa bagi anak-anakku yang tidak berkenan hadir pada kesempatan hari ini dimanapun mereka berada, ketika menyertai dan berkati kehidupan. Besok hari Rabu kami serahkan datang berkati yang memuliakan. Demikian juga ibadah minggu yang akan datang. Berkati juga karena musik pujian yang sudah dilakukan sehingga jemaat berkati dengan pengalaman dan pelayanan. Yang melalui ibadah minggu yang akan datang mau saja dipuji di bumi yang akan datang. Berkati ketua beserta anggota panitia ketua gereja kami. 4 turut tagi di tanggal 16 Desember yang akan datang. Pelayanan musik pujian kasih doa kualitas yang jemaat beberapa kerjaan dan jemaat pengalaman dan pelayanan. Para donatur, para undangan, seksi panitia, seksi dan seksi acara. Sesi doa dalam nama Yesus kau berkati semua Bapak. Sehingga melalui perayaan ibadah Natal kami pada tanggal 16 Desember yang akan datang, akan dipuji dan dimuliakan. Berkati ketua atau pelayanan, sekretaris, bendahara, berkati orang-orang yang membantu perayaan Natal pada tanggal 10 Desember yang akan datang. Baik untuk cerita, baik untuk pelayanan firman Tuhan, baik untuk pemimpin pujian, baik untuk anak-anak, para undangan anak-anak yang akan diundang pada tanggal 10 Desember yang akan datang. Dalam nama Yesus kau berkati. Sehingga melalui Natal anak-anak pada tanggal 10 Desember yang akan datang, namun boleh dipuji dan memuliakan di antara anak-anak. Mereka boleh bercerita bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus, yang layak dipuji dan disembah. Walaupun mereka masih kecil, tapi iman percaya mereka adalah ada. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah perayaan Natal anak-anak datang berkati hamba-hamba dan lalu Pak kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RT, BDKP, terlebih dalam vaksin COVID-19 maupun vaksin booster dalam nama Yesus kau berkati. Kau berkati juga umat Budi Perena dan saya dalam keadaan situasi yang sakit yang masih bukan yang selingkuh beri pembunuhan. Yang tertindas kau angkat yang memberikan kekuatan dan memberikan kekurangan bagi kami. Kau kirim bala tentara kuda surga yang anak saya jumlah yang terlebih dalam dunia ini. Hanya Engkau yang memberkati, menolong dan melindungi dan menyelamatkan manusia yang juga memang. Karena Engkau sudah berfirman sekali, saya tidak akan pernah meninggalkan keluarga kami. Terima kasih Bapak. Berkati juga rencana perbaikan gereja kami, tunjukkan Tuhan, sehingga melalui perbaikan gereja kami segala sesuatunya boleh berjalan lebih baik lagi sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati latihan musik, pakai sarana latihan musik ini untuk lebih lagi memperbaiki pelayanan musik singer dan WL, sehingga mereka boleh bersatu padu memuji dan memuliakan nama-Mu dalam perayaan Natal gereja kami pada tanggal 16 Desember yang akan datang. Dalam nama Yesus kami berkati latihan musik. Terima kasih Bapak yang dalam surga, jika sebentar ada makanan minuman yang disediakan bagi kami, balas lipat kali ganda kepada orang yang menyediakannya sesuai dengan janji firman. Biarlah makanan ini boleh menjadi sehat dan kekuatan bagi tubuh kami,
Para janda yatim piatu juga kau limpahkan berkat makanan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar ada rapat Natal dalam nama Yesus kau berkati. Selesai acara di tempat ini, kami kembali ke rumah kami masing-masing setelah kami panjang perjalanan. Dan kami serahkan perjalanan hidup kami sepanjang siang, sore hingga malam melalui dalam tangan-Mu. Kaulah Allah yang menyertai dan berkati kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang sudah kami minta naikkan yang dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Sekarang saudaraku, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan arahan Kuasa Roh Kudus menyertai memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, terima kasih.